Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini saya akan menjelaskan untuk bab ke-10, string ya. Jadi untuk tujuannya ini memberikan pemahaman tentang string, string buffer, string builder, string joiner, dan tokenizer, dan menerapkan metode-metode yang ada di dalamnya ya. Yang pertama, kita akan masuk ke string. Jadi teman-teman di Java itu mendefinisikan string di dalam package Java lang string. Jadi tidak perlu melakukan import. String itu seperti yang kita tahu adalah tipe data untuk menyimpan nilai berupa teks. Nah, string juga merupakan kelas dengan tipe data reference. Ketika variabel bertipe string dibuat, secara otomatis compiler Java akan membuat sebuah objek string. Jadi teman-teman, kalau biasanya teman-teman membuat stringnya itu string terus nama variabel, teman-teman juga bisa membuat stringnya itu sebagai kelas ya. Jadi string terus nama variabel new string. Nah, nanti stringnya di dalam argumennya sini. Di kategori constructor string itu ada membuat string kosong ya di dalam sini. Terus membuat string dari string lain, string dari byte array, string dari karakter array, dan string point kode, serta string buffer dan builder. Oke, mungkin saya langsung ke kodenya aja ya. Di sini satu-satu gitu ya. Nah, ini untuk yang string ya. Saya akan coba jelaskan untuk Java string. Ini kodenya sudah ada di sini, di modulnya. Ya, jadi di sini ada dibuat beberapa variabel. Yang pertama, S1 nilainya hello ya. Value-nya hello, S2 value-nya juga hello, S3 itu sebagai objek dengan value high ya. Terus S4 itu juga value-nya high. Nah, ini sudah saya edit karena kalau di sini ya, ini cuman begini nanti outputnya nggak terlalu kelihatan. Oke, sorry. Nah, ini kalau saya run, mungkin saya jelaskan ya. Jadi, yang pertama itu sistem out print line. Ini mengembalikan boolean ya. Apakah S1 sama dengan S2? Nah, ternyata sama, teman-teman. True. Lalu dilanjut sistem out print line S3, S4. Apakah sama dengan S4? S3 bisa kita lihat di sini high ya. Terus S4 ini juga high. Nah, karena keduanya berbeda berbeda tipe ya. Yang satu objek, satu variabel. Nah, ini makanya return-nya false. Jadi tidak sama, dan juga karena variabel referensi menunjuk ke instance yang berbeda. Itu seperti pengalamatan ya. Jadi seperti itu. Terus di sini ada method intern ya. Ini fungsinya untuk membuat nilai S3 merujuk ke memori yang sama pada variabel yang memiliki nilai yang sama. Agak ambigu, tapi intinya ketika ada sebuah variabel lain yang memiliki nilai yang sama, ya di sini kan high, di sini juga high. Nah, itu pengalamatannya disesuaikan atau disamakan. Jadi, untuk menghemat memori, tujuannya seperti itu, teman-teman. Jadi, S3 itu seperti itu. Nah, setelah dilakukan, intern itu seperti itu. Setelah dilakukan intern, maka akan mengembalikan true, ya, yang di sini. True karena variabel referensi menunjuk ke instance atau memori pengalamatan yang sama. Di fungsinya intern itu ya. Lalu ada concat. Concat ini untuk menggabungkan. Jadi S1 dilakukan concat dengan S4. Nah, ini penggabungannya. Jadi kalau dibalik bisa mungkin balik seperti ini, tapi hasilnya akan high hello nanti ya. Coba. Kan, ya. Jadi seperti itu ya urutannya. Tinggal diurutkan saja. Jadi oke, selanjutnya ada repeat ya. Nggak tahu kenapa di sini di IDE saya error. Jadi tujuannya repeat itu untuk mengulangi. Harusnya ini S1 karena nilainya hello, maka return-nya itu atau print-nya itu hello hello hello. Jadi di sini saya coba
di online compiler. Nah, ini hasilnya ini ya, teman-teman. Hello, hello, hello. Jadi repeat itu untuk mengulang. Jadi ini tinggal diatur aja berapa kali pengulangan. Kalau 2 ya hello, hello nanti. Oke, selanjutnya ada replace. Nah, replace ini untuk mengganti karakter ya. Misalkan di sini teman-teman ingin mengganti karakter E dengan O. Jadi replace. Nah, ini yang saya bilang tadi sudah saya edit karena sebelumnya cuma gini, jadi agak rancu ya di outputnya. S1 replace E dan O, jadi hasil replace-nya hulu. Nah, terus ada lagi substring. Substring ini gunanya untuk memecah dan menampilkan string di wait, sebentar. Oh ya, menampilkan string sesuai dengan indeksnya. Ya, jadi di sini kan indeks ketiga. Nanti yang tampil itu indeks ketiga sampai yang terakhir. Jadi 1, 2, 3. Indeks ketiganya yang di sini berarti. Jadi yang tampil loh. Nah, ini kalau saya ganti 4, maka yang tampil hanya kan O ya. Kalau 1 LLO. Sorry, ELLO ya. Selanjut to lowercase ini ya sudah umum, jadi untuk membuat huruf kecil semua ya. To uppercase huruf kapital, char add ini untuk mereturnkan value dari indeks yang diberikan. Jadi di sini indeks ke-1. Indeks ke-1 itu hitungannya yang kedua ini ya. Jadi indeks ke-0, indeks ke-1. Misalkan saya ganti indeks ketiga, maka hasilnya L ya. L, oke. Terus lagi ada index of. Jadi index of ini untuk mengembalikan jumlah, jadi jumlah dari karakter yang dituju. Jadi di sini ada L, L-nya ada 2, maka mengembalikan nilai 2. Kalau saya ketik misalkan H ini, jadi cuman ada, wait, nol ya. Oke, kok nol. Harusnya ada 1 sih. Index of. Oh, sorry. Oh, sorry teman-teman. Index of ini ternyata untuk mengembalikan mengembalikan letaknya ya. Sorry. Jadi H ini indeks berada di indeks ke-0. Maaf, ada salah pengertian. Jadi untuk H ini berada di indeks ke-0. Oke, saya coba untuk O ya. Harusnya 4 ya. Oh, -1. Atau salah tulis. Oh iya, benar. Oke, jadi kalau O indeks ke-4. Seperti itu. Lalu ada equals. Equals ini untuk mengecek apakah S1 itu sama dengan S2. Nah, ternyata sama ya, jadi true. Lalu ada membandingkan S1 compare dengan S2. Nah, karena sama, jadi ini apa? Jadi metode compare itu membandingkan dua string secara leksikografis. Di perbandingannya berdasarkan nilai Unicode, nilai unik. Jadi yang dibandingkan, yang return value-nya itu adalah nilai uniknya. Karena tadi sama, maka nggak ada. Misal ada perbedaan huruf satu huruf, ya itu akan ditampilkan di sini ya. Oke, lanjut. S1 start with he, true. Nah, ini apakah S1 itu dimulai dengan he, itu benar ya. True. Terus ends with low. Benar. Apakah diakhiri dengan low? Benar, seperti itu. Untuk Java string, kodenya seperti itu. Kita lanjut. Yang kedua ada string buffer. Oke, string buffer ini digunakan untuk membuat objek string yang dapat diubah datanya. Berbeda dengan class string. Class string itu menyerupai konstanta string pada memori. Nah, di
string buffer ini perubahan nilainya selalu tidak menciptakan objek string yang baru, kayak tadi ya. Namun dilakukan dengan mengubah secara langsung pada lokasi memori. Jadi nggak perlu intern seperti itu. Nah, string buffer ini membuat string kosong dengan default-nya adalah 16 karakter. Nah, misalkan kita ingin membuat kapasitas, ya, menentukan kapasitas bisa seperti ini ya, string buffer, terus in capacity-nya, membuat string kosong dengan kapasitas yang ditentukan. Oke, terus lanjut string buffer string. Nah, ini argumen string, jadi membuat buffer string yang memiliki karakter yang sama dengan argumen string. Untuk kapasitasnya, karena default-nya 16, maka nanti totalnya adalah ditambahkan dengan nilainya di sini ya. Lanjut ada char sequence, ya ini ditambahkan char karakter ya, dengan karakter gitu. Untuk sintaksnya seperti ini. Jadi string buffer, terus nama variabelnya new string buffer. Jadi kita menggunakan kelas string buffer, menginstansiasi kelas string buffer seperti itu. Saya lanjut untuk kodenya Java string buffer. Di sini saya juga melakukan modifikasi ya, supaya lebih jelas untuk outputnya. Mungkin saya run aja. Jadi di sini ada SB. Nah, kalau kita print capacity awalnya tadi default-nya 16. Ya. Default-nya 16, kalau kosong itu 16. Lalu ada SB to string. Nah, SB to string nggak ada apa-apanya karena kita belum memberikan argumen apapun. Oke, sekarang kita memberikan batas atau kapasitas ya di sini, limit kapasitasnya. Jadi ada 1000. Kalau di print ada di sini sb1.capacity, ini fungsinya yang ini ya. Ini bakal mereturnkan 1000. Lalu ada toString, karena tadi nggak ada teksnya, maka toStringnya juga kosong. Lanjut, kita memberikan argumen hello pada sb2. Kita membuat objek lagi sb2 dengan nilainya hello ya. Jadi di sini kalau di print, nah ini mulai dari sini, kapasitinya 21. Kenapa seperti itu? Karena defaultnya 16, lalu ditambah jumlah karakter. Hello ini kan ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi totalnya ada 21. Lalu di sini toString ya. Ya kalian tahu toString untuk menampilkan. Jadi returnnya hello sama. Oke, lalu ada char sequence tadi. Hampir sama ya. Outputnya juga sama. Char sequence. Nah, bedanya di sini kita membuat char sequence-nya dulu, objek sequence-nya dulu. Lalu di sini, oke. Jadi di sini pakai string builder ya. String builder ini, oh ya, masih materi ketiga. Oke, jadi kalau coba saya bikin begini bisa nggak ya? Oh, bisa. Jadi bisa string builder atau string buffer, tapi mungkin gampangnya dibikin string buffer ini ya. Harusnya nggak error. Jadi di sini kita masukkan sequence-nya di SB3, lalu dilakukan print lagi kapasitinya. Tentunya sama, karena yang menggabungkan ya. Terus ini juga toString, dari karakter menjadi toString. Seperti itu. Lalu di SB3 ditambahkan Java. Hello Java, jadinya Hello Java, yang ini SB3 toString. Karena di append. Nah, ini fungsi append ini untuk menambahkan ya, teman-teman. Oke, lalu dilakukan insert di indeks ke-10 dengan nilai programming. Jadi indeks ke-10 itu di sini ya, kalau nggak salah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, tambah spasi, ditambahi programming ya. Jadi hasilnya Hello Java Programming. Nah, misalkan kalian menambahkan di indeks 2 nanti ya di H ya,
0, 1, 2. Setelah L ini akan ada programming gitu. Ini tergantung urutan dan argumennya, penempatannya. Ini adalah fungsi insert ya. Beda dengan append. Kalau append itu selalu ditaruh di paling belakang. Kalau insert itu harus ada argumen indeks keberapa. Kalian akan menempatkan teksnya. Oke, lanjut. Ini toString tadi ditampilkan. Nah, ini compare to. Ini juga error. Harusnya enggak sih, karena saya tadi juga nyoba di sini. Nah, ini enggak error ya, compare to ini. Hasilnya 17, ada perbedaan karakter. 17 karakter yang berbeda. Dari SB3 dengan SB2 ya. Jadi yang dibandingkan SB3 dengan SB2. Ada 17 karakter yang berbeda. Lalu ada SB3 equals. Nah, ini mengecek apakah SB3 itu sama dengan SB2. Hasilnya false tentunya, karena ada perbedaannya ya. Kalau compare to-nya 0 ya harusnya equals-nya true. Lalu char add 2. Nah, char add ini fungsinya untuk mengambil karakter di indeks kedua. Di indeks kedua ini ada L ya. Hello. SB3 tadi, maaf. Nah, ini hello. Lalu ada lagi SB3 substring 3. Oh ya, tadi sudah ditambah ya SB3-nya. Jadi tetap di sini ya, indeks keduanya. Jadi char add tadi. Ini di sini. Terus ini substring seperti tadi, jadi setelah indeks ketiga akan ditampilkan semuanya. Jadi 0, 1, 2, 3, indeks ketiga sampai terakhir akan ditampilkan. Ini hasilnya seperti ini. Lalu SB length. Length itu untuk menghitung karakter, seluruh karakternya. Ada 22 karakter. Lalu ada reverse ya. Reverse ini untuk membalik karakter. Jadi dibalik dari belakang seperti ini. Hello Java Programming. Itu untuk Java String Buffer. Kita lanjut ke String Builder. Nah, String Builder ini hampir mirip ya untuk membuat karakter yang dapat diubah, dapat dimodifikasi. Seperti string buffer, kelas string builder adalah alternatif karena menyediakan urutan karakter yang dapat diubah. Namun ada perbedaan, yaitu string builder ini tidak disinkronkan. Jadi kalau pakai single thread, itu lebih cepat menggunakan string builder, maaf. Nah, ini untuk konstruktornya hampir sama saja ya. Di indeks awal 16, terus menginisialisasikan kapasitasnya, ada string lagi, jadi ditambah untuk totalnya, length-nya, terus ada char sequence. Nah, untuk sintaksnya string builder, nama variabel, terus string builder. Oke, saya tampilkan untuk output-nya. Nah, ini default-nya 16 karena tidak ada apa-apanya di dalam argumen. Terus kapasitinya 1000, hampir sama ya dengan yang tadi. Terus toString ditambah ini SB2, nilainya Java yang ditambahkan. Kapasitinya 22 karena ditambahkan dengan Java ini ya. Lalu ada string char sequence, di dalamnya ada string. Oke, ditampilkan. Oke, sebentar. toString mana tadi? SB3 capacity 20. Oh, sorry teman-teman. Oh, ya. Agak membingungkan ya. Jadi SB2 tadi kan Java ini. Jadi kapasitasnya 20 Java. Oke. Karena 16 ditambah 4 ya karakter pantesan. Terus string ini karena 1 2 3 4 5 6. Karena ada 6 jadi kapasitasnya 22.
Lalu di sini ditampilkan kapasitas, terus SB3 toString 1, tampilkan nilai awalnya, lalu di append itu ditambahkan di indeks terakhir dengan teks Java ya. Lalu dilakukan insert di indeks ke-11. Indeks 11 itu di terakhir kebetulan. Di insert builder ya, urutannya. Lalu ditampilkan jadinya string Java builder. Lalu di sini dicek apakah SB3 itu equals. Nah, sebelumnya ada compare to juga, tapi error, lagi-lagi error. Ini meskipun saya sudah import. Seharusnya nggak error ya, tapi entah kenapa error. Ya, mungkin di IDE kalian semoga nggak error ya. Nah, ini equals. Apakah sama? Ternyata enggak ya, karena di append tadi dan di indeks awal pun juga sudah berbeda. Oke, lalu char add mengambil indeks kedua dari SB3, itu R ya, huruf R. Ini ya, 0, 1, 2. Lalu SB3 substring 3, jadi mulai indeks ketiga, mulai I sampai terakhir. Ini akan ditampilkan. Terus ada length, total dari semua karakternya. Ini termasuk spasi ya teman-teman, kalau nggak salah. Coba dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oke, jadi termasuk spasi ya. Spasi juga dihitung sebagai karakter. Lalu ada reverse, sama ya. Oke, dibalikan untuk reverse. Lanjut, kita lanjut ke 4, yaitu string joiner. Nah, ini digunakan untuk membangun urutan karakter yang dimisahkan dengan pembatas atau delimiter. String joiner itu istilahnya kayak membuat apa ya, sebuah string tapi dipisahkan dengan koma, tanda hubung, dan lain sebagainya. Nanti akan saya tunjukkan ya. Nah, string joiner juga dapat membuat string dengan menambahkan pembatas. Lalu juga dapat meneruskan awalan dan akhiran ke urutan karakter. Nah, untuk konstruktornya, di argumennya, string joiner itu ada char sequence ya. Ini untuk delimiternya, membuat instance dengan delimiter yang diberikan tanpa urutan karakter sufiks awalan. Oke. Lalu ada 2 argumen. Ada 3 ya, kalau nggak salah. Jadi ada pembatasnya, ada awalan dan akhiran. Buat instan dengan pembatas, awalan, dan akhiran. Oke, untuk sintaksnya seperti ini ya. Jadi ini kayak list ya bentukannya. String joiner, nama variabel, new string joiner. Nah, argumennya bisa banyak di sini. Oke. Jadi untuk kodenya seperti ini. Coba saya run. Nah, di sini kita buat pembatasnya. Jadi membuat sebuah objek string joiner, objek namanya sj ya. Pembatasnya ini ada koma, ada kurung kurawal, dan ya tutupnya ya. Lalu di sini sj add USA, lalu sj add India dan UK. Jadi otomatis di dalam pembatasnya ini akan berisi teksnya ya teman-teman. Jadi otomatis teman-teman nggak perlu menempatkan satu persatu, ini sudah langsung ditempatkan. Jadi misalkan di sini ada 2 kurung kurawal ya. Yang pertama yang akan dijadikan kurung kurawal, lalu dipisahkan koma ya. Kebetulan ada koma di sini. Jadi kalau misalkan saya ganti titik itu hasilnya akan seperti ini. Hasilnya akan titik ya. Ini jadi otomatis gitu. Nah, gimana kalau kita coba balik urutan dari kurung kurawalnya. Jadi ini ditutup dulu baru dibuka. Ini hasilnya juga akan terbalik. Seperti ini ya. Jadi tergantung penempatannya kita mendahulukan yang mana. Lalu ada lagi ini ya, ini otomatis
ada toString-nya mungkin ya di string joiner ini. Jadi kita bisa langsung system out print line SJ gitu. Oke, jadi selanjutnya ada SJ1. Ini kita tetapkan delimiternya seperti ini. Ada pagar, dua pagar. Nah, karena ada dua otomatis dijadikan awalan dan akhiran ya. Kayak ini ya. Yang mirip-mirip similar itu akan dijadikan awalan dan akhiran. Lalu SJ1 di add French sama Jerman. Dan ditampilkan hasilnya akan seperti ini. Dipisahkan oleh tanda ini ya. Oke, selanjutnya ada merge. Jadi SJ merge SJ1. Jadi urutannya SJ dulu, terus digabungkan dengan SJ1. Nah, setelah merge, itu kita tampilkan SJ-nya. Karena tadi sudah di merge ya. Setelah merge itu seperti ini. Nah, ini jadi awalan dan akhiran. Oh, ternyata ininya hilang ya. Pagarnya hilang ya. Otomatis hilang mungkin. Karena tadi sesudah di merge, otomatis ini juga nggak bakal kepake gitu, teman-teman. Dipisahkan dengan koma. Ini karena yang SJ tadi, lalu SJ1-nya ini yang dipisahkan dengan tanda ini. Oke, mungkin seperti itu ya. Ini yang digunakan nggak terlalu banyak sih, cuman add untuk menambah dan merge untuk menggabungkan. Jadi kalian bisa cari-cari aja nanti di internet Java String Joiner. Itu akan banyak ya di Geeks4Geeks atau W3 School itu. Oke, kita lanjut yang terakhir ini ada string tokenizer. Jadi string tokenizer ini untuk memecah string menjadi token ya. Nah, string tokenizer tidak menyediakan fasilitas untuk membedakan angka, terus string yang dikutip, mengidentifikasi, dan lain-lain seperti di kelas stream tokenizer. Jadi ada lagi stream tokenizer, tapi kita nggak akan membahas untuk stream tokenizer ya. Nah, di kelas string tokenizer ini pembatas dapat diberikan saat pembuatan ya, awal pembuatan atau satu persatu ke tokennya. Nah, untuk membuatnya, ini argumennya ada string tokenizer dengan argumen string. Ya, ini membuat instance tokenizer string dengan string yang diberikan dan karakter pembatas atau delimiternya secara default. Nah, secara default itu delimiternya itu spasi lalu tab ya, atau ini seperti ini ya. Lalu ada baris baru backslash n, terus return dan karakter prompted. Ini sebagai defaultnya ya. Jadi nanti kalau kalian nanti ada contohnya. Lalu ada seperti ini, jadi string dan delimiter, dua argumen ya, dipisahkan koma. Jadi membuat instance dengan string dan pembatas yang sudah ditentukan di awalnya. Jadi kalau defaultnya kan ada banyak ya, ini akan jadi semuanya akan jadi delimiter. Jadi string kalian akan terpecah kalau kalian nggak menspesifikasikan. Oke. Terus di sini juga ada delimiter dan return delength. Oke, saya kurang paham ini untuk return delength. Mirip dengan konstruktor di atas, kecuali bahwa string pembatas juga akan menjadi bagian dari string token. Oke, untuk sintaksnya, string tokenizer tentu saja nama kelasnya, lalu nama variabel, dan di sini seperti ini ya, bisa argumen banyak, menyimpan banyak argumen, lebih dari satu argumen. Oke, kita lanjut ke kodenya. Di sini juga saya modifikasi ya, supaya lebih mempermudah. Oke, di awal, saya komen dulu ini. Di awal kita membuat enumerasi ya, enumerasi. Jadi sebuah string biasa, CSV, nama variabelnya CSV. Nah, kita membuat objek st dengan kelas string tokenizer. Nah, ini menggunakan yang ini ya, teman-teman. Yang konstruktor kedua ini ya. Jadi ada stringnya dan delimiternya. Di sini kita menspesifikasikan delimiternya itu koma.
Nah, maka yang akan tampil adalah Java, Python, dan Android. Ini otomatis terpisah ya. Tapi ini bukan array ya teman-teman ya. Jadi bentukannya string. Lalu lanjut, kita buat string line, welcome to Java.NET Learn, terus dan lain sebagainya. Nah, ini adalah default ya. Jadi line ini maksudnya ini kayak nggak ada apa ya, nggak ditentukan gini loh teman-teman. Jadi kalau ditampilkan, jadi S1 itu adalah new string tokenizer. Oh sorry, oh ternyata line itu adalah, oh ya saya salah ternyata. Line itu adalah nama ininya. Jadi kita membuat string apa? Membuat teksnya aja di dalam sini. Jadi kita nggak perlu gini ya. Biasanya kan gini. Gini juga bisa sih. Nah, ini kalau kita nggak menentukan delimiternya, maka setiap dari ini ya, baris baru, terus tab, ini akan dianggap sebagai delimiter. Terus ada juga spasi tadi ya, dianggap sebagai pemisah. Oke, kita tampilkan. Welcome, nah, welcome, terus to akan terpisah javastring.net, ini titik nggak termasuk delimiter. Nah, ini ada delimiter, delimiter, delimiter. Oke, seperti itu. Oke, lanjut kita ke ST2. Nah, di ST2 ini argumennya hi, hello, yes. Nah, ini ada namanya method count tokens. Ini untuk menghitung ya total dari tokennya. Jadi kalau saya tampilkan, nah ada 3, 1, 2, 3. Telah dipisahkan oleh spasi. Nah, ada lagi metode namanya next token. Ini saya tadi baru searching juga. Jadi digunakan untuk mengembalikan token berikutnya satu demi satu. Jadi setiap penggunaan metode ini kepada nama objeknya st2 ini, maka count tokennya akan berkurang satu persatu ya. Ini contohnya, contohnya akan saya tampilkan. Jadi di awal next token sebelum dilakukan next token ini 3 ya indeksnya, jumlahnya. Lalu dilakukan next token, jadi 2. Setelah di print ini, smart print line ini, lalu dilakukan next token lagi. Jadi hasilnya 1. Oke, kita coba sampai 0. Error apa? Error apa enggak? Oke, masih enggak error. Oh, seperti ini, apakah min 1 atau error? Saya belum nyoba juga. Oke, error ya. Jadi, kalau sudah sampai 0 itu nggak bisa lagi dilakukan next token karena ya kan error tentunya. Oke, selanjutnya ini saya komen dulu. String tokenizer ST3. Ini ya kita tetapkan. Ini tadi ya yang konstruktor ketiga ini. Ada boolean return di lamps ini. Kita coba lihat pengaruhnya apa gitu. Jadi di sini teksnya ini, terus ada delimiternya dan booleannya. Oke, coba kita tampilkan. Jadi ini ya dipisahkan tanda ini. Jadi hi, hello, yes. Hi, hello, yes. Oh, sorry. Oh ya, ini ternyata juga dianggap sebagai token ya teman-teman. Wait. Oh iya ya, oke. String pembatas juga akan menjadi bagian dari token. Oh ya. Jadi kalau sebelumnya itu nggak termasuk ya delimiternya. Tapi kalau ini coba saya rubah jadi false. Harusnya, nah, oh iya benar. Kalau misalkan teman-teman pengen ini jadi token juga, ini argumennya true. Kalau tidak ya false ya, dibikin kayak gini, false. Kalau true harusnya ini juga jadi. Nah, oke. Terus ini ada hitung jumlah token, tentunya ada wait, count token.
ada 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 0 ya. S3 benar. Oh, mungkin kalau kita pakai argumen tambahan ini auto 0 ya. Saya juga baru tahu ini. Oke, lanjut aja. Kita ke S4. Jadi ini ada hello Java world. Terus dilakukan print seperti ini ya. Nah, sebenarnya kalau di modul itu kodenya nggak begitu, teman-teman. Nah, ini pakai iterator ya. Ini pakai iterator, tapi lagi-lagi di saya error. Jadi hasilnya sama sih ya. Nah, di sini error. Saya juga sudah import iterator terus .all-nya ini ya. Tapi kurang lebih hasilnya sama sih. Ini untuk melakukan print aja ya. Nah, ini intinya di iterator ini, jadi string tokenizer itu juga bisa diubah sebagai iterator ya, iterasi gitu ya. Jadi untuk menampilkan ya, while iterator has next, terus system out print line iterator dot next gitu ya. Jadi saya sudah coba di sini. Nah, ini ya. Hasilnya ini ya. Sama sih hasilnya. Jadi intinya di kodenya itu ya. Memberitahu bahwa sebenarnya string tokenizer itu juga bisa dibuat sebagai iterator. Nah, ini print tokens ini sebenarnya bukan metode bawaan, tapi kita membuat sendiri. Metodenya private static void ini, string tokenizer, dengan parameternya string tokenizer ini. Jadi yang tadi print tokens, wait, mana tadi ya? Nah, ini print tokens ini, ya ini adalah metode sendiri. Metode buatan gitu. Jadi ini nggak bawaan. Oke, materinya sepertinya sudah selesai sih. Oke, kita sekarang lanjut ke pembahasan tugas. Sebentar, saya bikin template-nya dulu. Oke, jadi untuk tugasnya itu kalian kerjakan mulai dari yang ini ya, data dan analisis hasil percobaan. Nah, tinggal tuliskan. Tadi sudah saya jelaskan. Jalankan program Java, kemudian tuliskan output-nya. Jadi kalian cuman SS aja ya. Terus, nah ini jelaskan hasil output, mengapa tadi bernilai true atau false. Ini bedanya method equal dan compare to string. Oke, gampang sih ini ya. Lalu untuk kodenya, nah ini untuk kode programnya, dibuatlah program yang dapat memecah string menjadi suatu token ya. Berarti teman-teman bisa pakai yang ini, tokenizer tadi ya. Nah, terus di sini juga menghitung frekuensi dari masing-masing token. Nah, misalkan di sini kan saya ada 2. Saya belajar bahasa Java. Maaf, saya ada 1, belajar ada 2. Belajar, ini belajar ya. Oke, bahasa ada 2 juga, Java ada 4. Jadi, kalian buat nanti stringnya seperti ini, terus tokennya dipisahkan ya. Dengan delimiter, berarti delimiternya ini spasi ya teman-teman. Delimiternya spasi, nah frekuensinya kalian hitung semuanya ya. Oke, terus template-nya untuk laporannya gimana? Jadi nanti akan saya upload ya untuk Word-nya ya, doc-nya. Karena tadi kalau teman-teman kopas di sini juga bakal kesusahan sih. Nah, jadi nanti ini bakalan saya upload biar gampang juga kalian. Ini nanti kalian kopas aja ya. Data dan analisis, kopas, terus bikin seperti ini. Terus soalnya di sini. Terus langsung jawaban ya, bikin jawaban gini. Nah, nanti kalau yang output tadi ya,
kalian screenshot aja, tapi jangan lupa untuk NIM dan namanya seperti biasa. Oke, terus di sini jelaskan hasil line output bla 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 dan sampai yang terakhir, teman-teman. Sampai yang ini ya, sampai nomor 5 ini ya. Terus lalu untuk tugas praktikum itu seperti ini template-nya. Jadi kalian buat di page baru aja, di Ctrl Enter ya. Jadi kan awalnya gini ya harusnya. Gabung gini ya. Nah, ini Ctrl Enter aja gini. Jadi di page baru. Nah, untuk soalnya ya cuma satu, buatlah program ini, bla 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 bla, terus copy aja nanti tabelnya. Kalian copy aja. Terus ya seperti biasa, kode program dan jawaban. Dan screenshot-nya. Oke, mungkin untuk recordnya untuk praktikum kali ini seperti itu. Mohon maaf kalau kelamaan, ada 40 menit ya. Tapi saya juga sudah menyesuaikan dan apa ya, secepat mungkin karena ini lumayan banyak ya yang perlu dijelaskan. Dan boleh jujur ini di tahun ajaran yang kemarin ya, tahun mata kuliah yang kemarin itu nggak ada ya. Jadi ada RPS baru. Jadi jujur saya tadi juga masih cari-cari ya untuk tutorial dan lain sebagainya gitu. Jadi teman-teman jangan lupa belajar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.